Halo cuy, kembali lagi di konten Sabtu Review bersama gue Krisna. Oke, kali ini kita nggak akan nge-review sebuah HP ya, tapi kita akan nge-review sebuah OS, yaitu One UI 8 di HP jadul S20 Fi. Ya, HP ini tuh udah 5 tahun lalu ya rilisnya. Dan HP ini tuh mentok di One UI 6.0. Sekarang kita akan coba One UI 8 di HP ini cuy. Nah, tapi karena gue tuh nggak punya HP Samsung terbaru yang sudah One UI 8, di sini gue tuh bakal bandingin sama One UI yang direview sama Bang Effendi dari channel YouTuber Cupu cuy. Nah, kira-kira apa saja kelebihan dan kekurangan dari One UI 8 yang ada di HP jadul ini? Nah, nggak usah berlama-lama, langsung aja kita ke kontennya. Let's go. Nah, oke cuy, yang pertama kita akan mulai dari status barnya dulu. Nah, di sini kalau kita tarik dari kanan akan muncul lintasannya seperti ini. Kalau kita seret dari kiri, kita akan langsung ke notifikasi ya. Jadi udah nggak campur lagi cuy. Nah, oke, di sini kita lihat ya, ini tuh mirip banget sama One UI 8 ori-nya. Ini ya, sudah dipisah kanan kiri. Kemudian ini juga. Oke, kemudian kalau kita ke home apps ya, kita klik dicari sini. Nah, ini tuh sudah mirip dengan One UI 8 yang asli cuy. Ini sudah tertata ya kanan kiri. Ini kita nggak perlu geser ke kanan lagi untuk cari informasi yang udah kita pernah cari ya kan. Sudah langsung disediakan cuy. Nah, kemudian untuk galeri ya, ini menunya. Nah, ini sudah dipisah dan lebih transparan dan rapi gitu ya daripada One UI 7. Cari lagi ke my file. Nah, ini tuh seperti ini ya, udah rapi sesuai kategorinya. Nah, kemudian kalau kita ke browser, nah itu kita lihat ya menunya. Nah, ini sekarang udah dipisah cuy. Jadi yang atas ini yang penting-penting, kemudian yang bawah ini yang opsionalnya, bisa dibacakan juga. Kemudian kita ke lock screen ya di sini. Nah, tapi sayangnya di sini tuh nggak seperti One UI yang ada di HP flagship cuy. Kalau kita pakai foto, nah di sini tuh masih belum ada efek kedalamannya cuy. Jadi jamnya di sini tuh nggak bisa ngikutin objeknya cuy. Nah, ini tuh masih belum ya, kayaknya perlu update lagi ya cuy. Nah, oke cuy, kemudian untuk nowbarnya sekarang itu bisa nampilin beberapa cuy. Ini ada now brief, kemudian ini putar musik, ini stopwatch, dan beberapa aplikasi itu sudah didukung cuy. Kayaknya ini tuh bisa dukung map juga atau grab mungkin kalau kalian lagi nge-grab cuy. Nah, oke cuy, sekarang kita akan bahas yang namanya quick share. Nah, di sini kita coba akan kirimin quick share ya. Nah, di sini itu sudah mirip banget sama One UI 8 yang ori cuy. Nah, di sini sudah ada jumlah filenya. Kemudian nanti di sini itu ada device-nya. Nah, karena ini belum pernah dipakai, jadi itu nggak muncul ya cuy. Ini sudah 100% mirip sih. Nah, kemudian ada juga cuy fitur live audio eraser. Nah, cek 1 2 3, cek 1 2 3 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Dan setelah dihapus pakai audio eraser di aplikasi galerinya Samsung, itu jadi kayak gini cuy. Cek 1 2 3, cek 1 2 3 1 2 3, cek 1 2 3, cek 1 2 3. Nah, oke cuy, kita lanjut. Sekarang kita akan coba split screen-nya ya di One UI 8 ini. Nah, ini kita taruh di sini. Dan satu lagi apa ya? Galeri. Kayaknya. Oke. Nah, itu sekarang bisa diatur naik ke atas kayak gini cuy. Ini tuh 9/10 ya. Itu 90% banding 10% cuy perbandingannya. Nah, itu sekarang fleksibel banget ya kan. Ini sudah mirip banget sama One UI 8 yang asli. Nah, oke, sekarang kita masuk ke bagian kameranya cuy. Nah, di sini settingnya itu sekarang di bawah seperti ini ya, quick access-nya. Nah, di atas ada 3 ini. Nah, kemudian Bang Effendi itu juga bahas tentang setting swipe up-nya cuy.
kalau di sini defaultnya itu kita bisa pindah lensa. Nah, di One UI 8 itu ada ketambahan fitur itu bisa buat buka kontrol cepat ini cuy. Nah, ini kontrol cepatnya langsung kebuka ya cuy. Oke, kemudian kita coba ke aplikasi cuaca. Nah, sekarang jadi lebih cakep banget cuy. Nah, sekarang ada gambar-gambarnya seperti ini cuy, jadi makin cakep ya kan. Nah, kemudian kalau kita lanjut ke folder aman ya cuy, atau secure folder. Nah, di sini tuh ada fitur yang sama persis di One UI 8 orinya cuy. Ini disebut sembunyikan aplikasi dan juga sembunyikan folder aman. Ini tuh cocok banget buat kalian yang mau nyembunyiin aplikasi atau file-file tertentu cuy. Nah oke cuy, kemudian untuk no brief sekarang itu ada fitur yaitu membacakan apa rangkuman yang ada pada hari ini cuy. Nih coba ya kita sentuh. Rangsan malam ini. Nikmati malam yang damai dan saat ini suhunya 25 derajat Celcius di Untuk apa yang dibacakan itu muncul highlightnya seperti ini cuy. Pakai pelangi-pelangi gini ya. Saat ini suhunya 25 derajat. Ada beberapa video YouTube yang mungkin Anda sukai dalam now brief Anda. Lihat video yang diunggah oleh Medi Renaldi dan Tretan Umis. Nah, kayak gitu ya cuy. Dan untuk aplikasinya yang didukung apa aja itu di sini kita bisa atur cuy. Nah, kalau muncul di sini berarti itu sudah didukung ya. Kalau belum muncul berarti emang nggak didukung. Oke, untuk kelemahannya itu ada beberapa bug di ROM ini cuy. Yang pertama yaitu kamera ultrawide-nya itu nggak bisa kita pakai di mode biasa, nanti akan kamera gagal seperti ini. Nah, tapi bisa kita gunakan di mode Pro ultrawide. Nah, bisa. Dan kalian juga bisa gunakan aplikasi kamera lain untuk ultrawide-nya ini. Kemudian yaitu video call pakai WhatsApp, Discord dan lain-lain. Nah, itu nanti akan volumenya itu otomatis di set ke yang paling keras cuy, jadi nggak bisa dikecilin volume lawan bicara kita. Dan yang ketiga itu adalah galeri foto detail, yaitu detail di galeri fotonya itu kurang lengkap cuy. Nah, kemudian ada juga touchscreen dan NFC yang kemungkinan itu bisa di fix tapi belum ada file fixnya cuy. Ya, kemudian untuk kesimpulannya cuy, menurut gue One UI 8 itu memang belum sempurna, belum seperti One UI 8 yang ada di Flip 7 atau Fold 7 ataupun HP flagship Samsung lainnya. Nah, tetapi ini tuh bisa mengobati rasa keinginan kalian mencicipi One UI 8 cuy. Sudah banyak sekali fitur-fitur yang dihadirkan juga. Untuk Galaxy AI-nya itu ada banyak banget cuy. Nah, sedangkan kalau di One UI 6 alias originalnya dari si S20F ini itu nggak ada cuy, paling hanya ada beberapa aja. Jadi kalau ditanya worth it atau enggak, misalkan kalian mau ganti ROM ori kalian ke custom ROM seperti ini, menurut gue kalau kalian itu bisa mengeksekusinya sendiri, ini tuh worth it banget cuy, karena bakal membantu keseharian kalian juga ya, meskipun ada beberapa bug sih ya. Nah oke cuy, itu tadi adalah review gue tentang One UI 8 di HP Samsung S20 FE. Nah kalau kalian tertarik, nanti gue akan bikin juga tutorialnya caranya untuk pindah ke One UI 8 ini. Nanti gue juga akan sertain file dari One UI 6.1 dan juga One UI 7. Oke, kayaknya cukup sekian video dari gue dan sampai jumpa di Sabtu review selanjutnya. See ya.